Salam saudara terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam minggu keempat atau Advent keempat hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1-16 dengan tema kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kami baca demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, begini firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempat sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berkata kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan pada Advent keempat ini dibuat temanya adalah kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kata Mesias adalah penyelamat yang menjadi pembebas di dalam kehidupan. Ketika dikatakan kerajaan Mesias yang kokoh untuk selama-lamanya, diambil dari kisah Daud. Kita ketahui Daud merupakan seorang penggembala pada awalnya.
namun dia dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Ketika Tuhan memilih Daud, sesungguhnya pada saat itu dia tidak diperhitungkan oleh siapapun, namun Tuhan memanggilnya dari tempat penggembalaan. Dan Daud dipilih menjadi raja, diangkat menjadi raja ketika dia berumur 30 tahun. Dan kemudian selama 40 tahun dia memerintah dalam bangsa Israel. Kalau secara tahun, Daud itu menjadi raja pada tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Dia menjadi raja atas Israel. Pada saat itu Israel sebenarnya masih dipimpin oleh Saul. Namun pada awalnya dia diangkat, setelah Tuhan mengangkat dia menjadi memiliki kepenuhan untuk memimpin kerajaan Israel yang pada saat itu. Kerajaan Daud tidak terlepas dari tantangan, karena memang serangan dari luar, baik pun dari dalam, selalu ada untuk mengintai kerajaan Israel yang begitu megah dan begitu subur tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan pada firman kerajaan Mesias yang kokoh untuk selama-lamanya, kenapa dinyatakan dari firman Tuhan yang menceritakan tentang kisah Daud yang bernazar, yang bermimpi untuk mendirikan bait Allah? Karena memang selama ini belum pernah didirikan bait Allah di mana yang menjadi letak daripada tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian seperti firman yang sebelumnya sudah jelas kita ketahui adalah lambang kehadiran Allah bagi umat Israel. Tapi tempatnya masih tetap di kemah. Itulah yang dimimpikan oleh Daud, dan dia bercita-cita untuk mendirikan bait Allah tersebut. Namun yang terjadi adalah ketika dia sudah menceritakan kepada Nathan, Nathan mengatakan, "Perbuatlah seperti yang engkau ingini, karena Tuhan menyertai engkau." Namun pada malam harinya Nathan mendapat penglihatan dan pendengaran daripada Tuhan yang mengatakan firman Tuhan pada hari ini. Pada firman Tuhan hari ini dikatakan oleh Nathan, dikatakan oleh Tuhan kepada Nathan dan Nathan kepada Daud bahwa ada beberapa hal yang akan dilakukan Allah. Yang pertama, bahwa tidak Daud yang akan membangun bait Allah itu, namun keturunannya lah. Ada beberapa kalimat juga yang dinyatakan pada firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan, "Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu." Dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan tanah itu, dan Tuhanlah yang akan mengokohkan kerajaan. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, dialah yang akan apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Cita-cita Daud itu bisa terwujud melalui anaknya untuk mendirikan bait Allah. Di satu sisi adalah sesuatu yang bisa menjadi mengecewakan dalam dirinya. Niat baiknya tersebut tidak bisa dilakukan. Namun di sisi lain, dia melihat bahwa Allah masih sayang kepadanya dan sampai kepada keturunannya mendapat kasih penyertaan Allah dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dikatakan aku akan memilih anakmu dan mengokohkan kerajaannya, ketika kerajaan anak-anak Daud itu menjadi kokoh, yang pasti di sana adalah akan terdapat oleh karena Daud seorang yang baik dan orang benar di hadapan Allah.
Dikatakan, tidak Daud yang akan mendirikan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ada dua kali pada ayat 12 dan ayat 13 dikatakan, aku akan mengokohkan, aku akan mengokohkan. Artinya, komitmen dan keinginan Allah agar tetap kerajaan Daud itu berjalan dengan baik dinyatakan oleh Allah sendiri. Saudara terkasih, kerajaan Allah, kerajaan Daud tersebut tidak hanya terbatas kepada anak-anak keturunan Daud yang dapat dia lihat. Namun setelah dia menjadi pergi, sudah menjadi mati, maka anak-anaknya terus melanjutkan kerajaannya. Ayat 15 dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kau jauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. 3 kali diungkapkan akan kokoh untuk selama-lamanya. Kerajaan manusia terbatas, ada periodenya. Jabatan manusia itu setinggi apapun itu akan menjadi terbatas. Karena apa? Ketika dia mati akan digantikan oleh orang lain. Atau ketika dia menjabat akan ada periode tertentu di mana dia menjabat sebagai jabatannya. Namun jabatan sebagai orang yang dipilih Allah, sebagai orang yang mendapat kerajaan dari Allah, akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah kerajaan anak-anak Daud. Yesus adalah anak Daud yang memiliki kerajaan yang kokoh tersebut. Kerajaan Allah melalui Yesus Kristus adalah merupakan yang kokoh untuk selama-lamanya. Kerajaan Mesias yang kokoh, artinya tidak tergoncangkan oleh apapun dan tidak akan habis oleh masa dan waktu. Kerajaan Mesias itu adalah kerajaan yang kekal, yang dari semula dan sampai kepada akhirnya, yang tetap di dalam segala waktu ada dan memerintah sampai selamanya. Kenapa bisa demikian? Kerajaan Daud yang oleh keturunannya itu, yaitu Yesus Kristus. Kristus adalah anak Daud, adalah merupakan kerajaan yang sudah ditetapkan oleh Allah dari semula untuk menjadi memimpin seluruh umat, sehingga seluruh umat itu dapat menjadi merasakan pimpinan Allah dalam kehidupannya. Kerajaan Daud adalah kerajaan teokrasi, di mana melihat Tuhan melalui raja. Kerajaan anak Daud adalah kerajaan oleh karena Mesias sebagai raja yang memimpin seluruh umat. Artinya penyelamat itu menjadi memimpin umat dan membebaskan umat dari segala apa yang dijalani dan dihadapinya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita ditawarkan pada saat ini adalah agar kita menjadi menikmati kerajaan Daud, kita menjadi mendapatkan sebuah keyakinan dan menjadi mendapatkan kejaminan bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Yesus itu, yang merupakan anak Daud itu, yang merupakan Mesias dan penyelamat itu, adalah kerajaan yang tidak akan pudar oleh waktu dan tidak akan menjadi berhenti oleh masa, namun akan kekal untuk selama-lamanya. Ketika kita menjadi di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Mesias itu, maka kita akan menjadi umat yang dipimpin oleh Mesias, yang beroleh keselamatan, yang beroleh penyertaan, yang beroleh pembebasan dari Allah sebagai sumber pembebasan dan menjadi raja di atas segala raja. Oleh karena itu, firman ini mau menawarkan dan mengingatkan kita, kerajaan Mesias itu adalah kokoh untuk selama-lamanya. Kerajaan Mesias itu adalah kokoh untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita dipimpin olehnya. Mari kita sambut dia di dalam kelahiran Yesus yang akan kita peringati pada hari yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam kerajaan Mesias
yang kokoh untuk selama-lamanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kerajaan Daud dan dari keturunannya Tuhan memilih sebuah kerajaan yang kokoh. Kristus adalah menjadi anak Daud yang memimpin kami, memelihara kami, dan menjamin keselamatan bagi kami. Dia tidak akan terlepas oleh waktu dan tidak akan habis oleh masa kerajaan Allah, oleh karena kerajaan Mesias adalah kerajaan yang kokoh. Terima kasih Bapa, jadikan kami tetap beriman di dalam pimpinan kerajaan daripada Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.